Assalamualaikum semuanya. Selamat pagi. Selamat Pagi. pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Waalaikumsalam, Pak. Ketemu lagi ya dengan Bapak di pelajaran PJOK hari ini. Ini gimana semua kabarnya nih? Baik, Pak. Pak. Baik. Oke. Hari ini kita pelajaran PJOK materinya atletik. Coba nanti kita lihat dulu. Saya share dulu ya. Saya lebih mudah belajarnya. Oke, Miharja sudah datang, Miharja? Belum tuh kayaknya, Pak. Miharja belum Belum, ada Pak. ya. Miharja tadi ini Pak, bannya ibunya kempes Pak kayaknya. Banyak kempes ya. Iya, di jalan ke papasan saya tadi Pak. Mau saya bonceng nggak muat Pak. Anak SMA kok diantar ibu. Ngompol, Pak. Iya, Caca Pak. ngompol di jalan itu lagi pulang dari celana. Soalnya kan kelas 10 belum boleh bawa motor. Betul Pak, awal dimarahin Iya. nanti. Oke, kalau gitu awal tolong dipimpin berdoa teman-temannya ya. Pak, siap. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Di dalam hati, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah, Pak. Oke, Bapak lanjutkan ya. Bapak cek dulu satu-satu nih. Bapak absen. Ahmad Faiz. Hadir, Pak. Oke, lanjut lagi. Noviantoro. Hadir, Pak. Ya. Awal sudah tadi ya baca doa ya. Siap. Satria. Hadir, Pak. Oke, Satria. Gimana kabarnya Satria hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Gimana kabar Bapak? Baik juga. Soalnya kan biasa kalau jam Bapak pagi-pagi mules terus kamu. Lanjut, Sonia. Hadir, Pak. Dwi, Pujiana. Hadir, Pak. Oke, Pandi. Hadir, Pak. Hadir. Erunisa. Hadir Pak. Karyono. Hadir, Pak. Oke, Nurika. Hadir Pak. Oke, berarti tinggal satu ya teman kalian ini ya, Jaja ya yang belum hadir ya. Mudah-mudahan lekas bergabung dia. Oke, ini sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita menyanyikan lagu nasional. Ya, jadi beberapa waktu yang lalu itu telah terjadi tragedi di Jawa Timur. Ya, ada yang tahu itu karena apa? Supporter Pak. Supporternya, Supporter Pak. banyak yang meninggal Karena Pak. polisi, Pak. Karena polisi, karena supporter. Jadi kita nggak bisa nyalahkan siapa-siapa ya. Yang seharusnya olahraga ini adalah menyatukan, jangan sampai memecah belah ya. Ya, Jadi Ya, kita Pak. sebagai insan olahraga ini usahakan olahraga ini menyatukan kita semua. Karena kita ini satu rumpun untuk menjaga kebinekaan. Mari kita menyanyikan lagu nasional dengan hikmat. Oke, kita nyanyikan bersama-sama ya. Airku Tidak kulupakan selama hidupku, biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai,
Tidak kubayang yang memerah darah, yang memutih tulang, kerinduan untuk Oke, jadi tujuan menyanyikan lagu nasional ini supaya kita tetap menjaga erat persatuan kita sebagai warga negara Indonesia. Ya, karena kita semua saudara ya. Iya, Saudara Pak. Pak Yanto, Pak. Ya, Isi dulu ya ini laptopnya ngehang. Saya matikan terus saya hidupkan lagi. silahkan. Pak, lagunya bagus, Pak Yanto. Siap. Karaoke Pak Yanto. Jangan dong, masih pagi kamu kebawaannya ya. Karaoke aja terus kamu ya. Kebiasaan itu Pak, Satria Pak, kebiasaan. Saya telepon ibumu nanti. Oke, jadi minggu lalu kita sudah belajar tentang materi permainan bola kecil. Mana pembelajaran sudah selesai, sekarang kita melanjutkan ke materi berikutnya. Ini tujuan pembelajarannya adalah diharapkan kalian dapat menunjukkan kemampuan dalam mempraktikkan dan menganalisis keterampilan gerak dan fungsional start. Posisi kaki, posisi lengan, kemiringan tubuh, finish, lari, jarak pendek. Sesuai potensi dan kreativitas yang dimiliki. Mampu mengaitkan pengetahuan dan keterampilan, serta mengembangkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila dengan meregulasi dan menginternalisasi nilai-nilai gerak seperti kolaborasi, kepedulian, pemahaman diri, dan situasi yang dihadapi. Dan meregulasi diri, serta dapat menerapkan pola perilaku hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tujuan seperti itu. Mudah-mudahan setelah pembelajaran ini, kalian akan mendapatkan ilmu yang lebih baik ya. Nah, ini ada yang tahu ini siapa ini? Juri Pak. Pelari Pak. Pelari. Ya, karena materi kita berhubungan dengan kegiatan berlari. Nah, di sini saya tampilkan satu foto yang menurut saya dapat memotivasi kita semua. Nah, jadi nama lalu Muhammad Zohri ini belum terpantau sampai di tahun 2018 sebenarnya. Jadi dia berangkat pun menggunakan dana pribadi. Dia berasal dari Nusa Tenggara Barat. Kesannya tidak diperhatikan. Nah, sampai dia menunjukkan prestasinya di kejuaraan dunia di Finlandia kemarin di tahun 2018, akhirnya Indonesia gempar kalau ternyata Indonesia ini punya pelari cepat seperti lalu Muhammad Zohri ini. Kalian pun bisa seperti itu ya. Kalau misalnya kalian rajin belajar, rajin latihan, apapun cabang olahraga yang kalian tekuni, kalian bakalan bisa seperti dia. Ya, memang harus bersakit-sakit dahulu supaya kita sampai di titik seperti Zohri ini. Oke, paham semuanya ya? Mudah-mudahan kita juga sukses ke depannya. Nah, sekarang kita lihat dulu video berikut untuk mengetahui kesalahan dalam berlari.
Oke, saya ulang lagi ya. Diperhatikan videonya. Nah, dari video ini, tadi yang posisi pertama, apa? Kenapa dia dikatakan salah? Coba Satria. Posisi tangannya, Pak, itu harusnya membuat huruf V, Pak. Membentuk huruf P. Membentuk huruf P ini kalau membentuknya seperti ini, kenapa? Efeknya? Ada yang tahu? Itu nanti melanggar garis, Pak. Melanggar garis. Kalau melanggar garis berarti startnya Diskualifikasi, Pak. Kualifikasi, Pak. didiskualifikasi. Oke, kalau misalnya yang pertama tadi posisi Badannya badannya, tidak Badan condong, tidak Pak. condong, Pak. Condong ke Jodoh, depan. Pak. Itu Apa yang- menghambat, Pak. Menghambat kecepatan, Pak. menghambat, Dia nggak niat lari tuh, Pak, tadi. dan niat lari, Iya, yang video yang pertama. yaitu kayak kemarin. Jogging ya itu ya awal ya. Ya, jogging itu, Pak, nggak buat Oh, sprint. gitu. Jadi kalau misalnya badannya tidak condong ke depan, dia akan kehilangan keseimbangan pada saat awalan berlari. Jadi resikonya jatuh karena untuk Tidak lari jarak pendek ini harus dilakukan secepat mungkin. Jadi seperti itu. Sekarang udah paham ya kesalahannya seperti apa. Jadi jangan sampai salah nanti pada saat melakukan prakteknya ya. Ya, Pak. Oke, silakan dicek di grup kelas itu. Saya udah ada share di grup WA untuk lembar kerja kalian, apa-apa yang harus kalian pelajari, yang akan kalian lakukan nanti di lapangan. Nah, coba dibaca dulu ini, sejarah atletik sebagai pengenalan awal. Coba Nurika. Ya, Pak. Sejarah atletik menurut buku yang disusun oleh Hamerun yang mana menjadi buku sejarah dari atletik. Dalam buku tersebut dijelaskan bahwa asal-muasal atau sejarah dari olahraga atletik sendiri dimulai dari seorang petualang Odysseus yang pergi mengunjungi kepulauan selatan daerah negara Yunani. Kedatangan Odysseus di pulau tersebut mendapat sambutan yang sangat hangat dari penduduk setempat. Oleh kepala suku penduduk setempat diadakan sebuah acara dengan maksud untuk menyambut kedatangan dari Odysseus. Acara sambutan ini berisi perlombaan dengan berbagai jenis perlombaan seperti lomba lempar cakram, lomba lari, lomba tinju, serta gulat. Setelahnya, penduduk setempat mengabadikannya menjadi sebuah olimpiade atau lomba yang menjadikan peserta terkuat sebagai pemenang dalam perlombaan tersebut. Pemenang dalam perlombaan mendapat julukan sebagai juara perlombaan atau olimpiade. Lanjut ya, Pak. Dilanjutkan temannya aja biar gantian. Oke. Nanti haus pagi-pagi lagi. Coba Dwi. Pada tahun sekitar 490 sebelum Masehi telah ditetapkan nomor perlombaan pertama yakni lari maraton, lari jarak jauh. Mengapa disebut dengan maraton? Karena nomor perlombaan tersebut pertama kali diadakan di kota bernama Kota Maraton yang ada di negara Yunani. Nomor lomba lari maraton mulai dikukuhkan sebagai lomba lari dengan jarak sekitar 42,195 km ada tahun 1908. Nah, dari kisah tersebutlah yang membuat ini ya Pak, Ya, membuat itu. yang membuat nomor lomba lari maraton menjadi lomba yang membuka serta menutup Olimpiade Atletik yang diadakan di seluruh dunia. Oke, terima kasih ya Nurika dan Dwi. Assalamualaikum Pak Yanto. Waalaikumsalam, Ja. Dari mana, Maaf, Ja? Pak. Soalnya tadi HP saya mati, Pak. Jadi saya cari link di ini, kirain masih pakai link yang kemarin, Pak. Oh iya. Jadi baru pas nyalakan HP baru dapat info ternyata ada linknya juga, Pak. Oke, Maaf ya Pak Yanto. enggak apa-apa. Pak. Gimana? Pak. Caca habis ngomong, Pak. Ya.
Iya. Saya percaya Jaja soalnya memang Jaja ini terlihatnya dia agamis. Jadi saya percaya. Saya gampang percaya orang soalnya. Padahal saya nggak agamis juga, Pak. Iya. Lanjut kalau gitu. Ya, Pak. Pak Is, tolong dibaca ini atletik ini. Pengertiannya. Pak, saya yang baca, Pak. Kan saya baru masuk, Pak. Jaja mau Pak. baca? Jaja, Iya, Pak. Yanto. Nanti saya nggak dapat nilai, Pak. Oh iya, boleh deh. Jaja baca Nah. coba. Oke. Ya, Pak Baik, Pak ya. Atletik merupakan salah satu olahraga yang dilakukan dengan berbagai cara, meliputi jalan, lempar, serta melompat. Dalam olahraga atletik, ada banyak cabang di dalamnya, serta banyak pengertian pula yang menjelaskan mengenai olahraga atletik. Secara etimologis, atletik berkaitan dengan penggabungan dari beberapa jenis olahraga fisik. Atletik berasal dari bahasa Yunani, yaitu atlon, artinya ialah kontes atau perlombaan. Mengacu pada pengertian atletik secara etimologis tersebut, maka kata atletik dapat didefinisikan sebagai suatu perlombaan yang memiliki cabang-cabang olahraga tertentu dan cabang olahraga tersebut mencakup dari lompat, lari, jalan, serta lempar. Sudah, Pak? Oke, jadi dari nomor atletik ini ada berapa nomor tanding? Tadi yang disebutkan Jaja. Pak. Ada berapa, Pak Is? Lompat, jalan, Lompat, lempar, Pak. jalan, lari, dan lempar. Nah, dari nomor-nomor itu dipecah lagi menjadi beberapa nomor tanding yang lain. Seperti lompat. Kalau lompat apa aja, Satria? Lompat jauh, Pak. Lompat jauh. Lompat tinggi. Lompat apa loncat? Lompat. Lompat, Pak. Oh, lompat ya. Ya. Lompat. Jadi sudah tahu semua bedanya lompat dan loncat kan? Karena sudah SMA Sudah, nih ya. Pak. Terus kalau yang menggunakan alat, Lompat galah, Pak. lompat galah. Benar, Nurika. Lanjut. Kalau lari dibagikan menjadi berapa nomor? 3, Pak. Apa 3. 4 ya, Pak? Kok galau? Kenapa bisa galau, Nurika? Coba sebutkan dulu apa yang kamu ketahui tentang nomor lari. Lari jarak pendek, Pak. Lari jarak pendek, Lari jarak menengah, Pak. jarak menengah, Jarak jauh, Pak. lari jarak jauh. Lari dari kenyataan, Pak. Oh, enggak, Pak. Itu agak Curhat. Jangan Agak- curhat. Oh, Pak. Nurika nggak bisa lari, Pak. agak berat Bisa itu. lari itu bohong. Makanya Iya, lari dari kenyataan, Pak. lari dari kenyataan terus dia. Kalau lempar, apa aja lempar? Ada yang bisa jawab? Faiz tahu, Pak. Faiz, Pak. Oh, Faiz kan peluru, atlet, Pak. Pak, waktu di SMP, Pak. Lempar, tolak peluru, Pak. Tolak peluru, Pak. Lempar cakram, Pak. Lempar lembing, Lempar Pak. lembing. Satu, Lempar lembing, martil, Pak. Lempar cakram. satu aja dulu, satu. Lempar Suaranya martil, satu. Pak. Lempar Suaranya martil. satu. Titik nggak, Pak? Lempar Pais titik nggak, dulu, Pak? Pais. Ya, Pak. Coba Lempar Pais. cakram, Pak. Lempar Tolak cakram, peluru. tolak peluru, Lempar lembing, Pak. lempar lembing, Martil, Pak. martil. Tolak angin nggak masuk, Pais ya? Ya, Pak. Kalau Biasanya- Lempar hati, Pak. Lempar biasanya hati. saya Iya, iya, Pak. Minum tolak angin, Pak, tiap malam. Oh, gitu. Kalau Jaja lempar hati ke Nurika aja berarti lemparnya. Aduh, rame, Pak, itu, Pak. Wah, rame. Jangan, Pak. Nurika sudah ada pacarnya, Pak. Oh, siap, siap. Nah, fokus kita hari ini adalah di materi Pak. lari jarak. Dari Pendek. jarak pendek. Nah, yang mana lari jarak pendek ini berisi nomor 100 meter hingga 400 400 meter. meter, Pak. Pak. Pelari jarak pendek ini disebut juga apa? Ada yang bisa jawab? Sprinter, Pak. Sprinter, Lari Pak. laju, Pak. Mungkin, Pak. Lari Sprint, laju. Pak. Sprinter. Jadi untuk pelarinya disebut sprinter. Kalau jarak jauh disebut Maraton. Maraton. maraton nomornya. Untuk Sprinter, orangnya Pak. disebut apa? Kan tadi printer, Pak. Pak. Berarti. Maratoner, Sprinter dong. Pak. Maraton. Saya juga susah ngomongnya gimana. Gimana ya, Pak ya? Maratoner. Sprinter itu buat cetak, Pak. Iya. Pak Awal. Martono Apa, Pak? mungkin ya, Pak? Printer, Pak. Martono. Kalau untuk pelari Martono. jarak jauh itu biasa Kan kita maraton. mungkin Kalau biasa sprinter, kalian sprinter. dengar Martoner, Pak. martoner, apalagi martoner itu. Kalian pernah dengar Sprinter, kata martoner. finisher? Lari, Pak. Nah, finisher itu biasa digunakan untuk pelari
jarak jauh, paling enggak dari jarak Padahal kan 10 semuanya juga sampai finisher ya, Pak. 100. Tapi kalau masuk finish dia Pak jadi finisher dong Pak. Iya, Kan lari finish. ada juga yang nggak finish, sebenarnya ada yang nggak finish. Cuman kan jarak 10 sampai 42 kilo itu merupakan jarak yang jauh loh. Oh iya Pak, Iya. iya Pak. Terima kasih Pak. Sudah ada yang kuat di sini. Usia kalian untuk lari 10 kilo. Saya nggak bisa Pak, berat badan saya sama Nurika sama-sama besar Pak. Jadi Oh. kalau sudah setengah capek Pak. Berarti kalau untuk lari jarak pendek mampu ya, Jaja ya. Mampu, Pak. Saya kalau 60 Mampu, meter Pak. mampu, Pak. Oh, SMA 60 meter mampu saya, Pak. Mampu sak tekane, Pak. gimana itu mampu tekan? Itu Karyono Pak, atlet lari Pak itu Pak. Juara Ya, satu. Pak. Apa itu Pak? Ariana itu Pak. Ya, Pak. Lo juara satu Ini Artinan sudah cuma sesuai itu Pak. Fandi Pak. malah maraton, Pak. Fandi, Pak. Kemarin Iya. SMP, Pak. Lawanan sama teman saya, Pak, waktu di SMP, Pak. Oh gitu. Iya, Siap, Pak. nanti kita lihat di lapangan ya gimana Pak, Bu larinya Dwi Pandi sama ya. Dwi sama Sonia balapan lari dari kenyataan Pak. Jaja ini selalu ya arahnya ke sana ya. Aja. aja bucin, Pak. Iya, saya jodohkan loh kamu nanti sama Satria. Sama-sama. Mau Setuju. Oke. Pas Pak, pas Setuju, lulus Pak. nanti Pak langsung Oke. Pak. Coba ini dibaca Satria dari yang lari jarak pendeknya aja langsung. Ya, Pak. Lari jarak pendek. Pada lari jarak pendek, tempuh nomor lari yaitu dimulai dari 100 meter hingga 400 meter. Umumnya ketika atlet berlomba pada lari jarak pendek, atlet akan menggunakan start jongkok, baik jarak tempuh nomor 100, 200 maupun 400 meter. Atlet yang berlomba dengan nomor jarak tempuh 200 meter akan itu kedouble Pak, akan berlari pada kecepatan rata-rata lebih tinggi dibanding dengan atlet yang berlari pada nomor jarak tempuh 100 meter. Lalu atlet yang berlari dengan nomor jarak tempuh 400 meter adalah lari cepat dengan panjang lintasan sepanjang 400 meter. Lari jarak pendek merupakan cabang dari olahraga yang memperhitungkan mengenai kecepatan dari atlet untuk mencapai tahap finish. Semakin cepat atlet masuk ke tahap finish, maka semakin baik pula hasil perlombaannya. Nah, jadi kenapa disebut sprinter tadi? Karena menuntut para atlet untuk lari cepat ya. Semakin cepat larinya, maka hasilnya akan semakin baik. Nah, jadi dari nomor lari jarak pendek ini banyak lagi pemecahannya. Ada yang dinamakan lari estafet. Sudah ada yang pernah dengar lari estafet? Sudah Pak. Nah, Sudah, Pak. jadi lari estafet itu Lari biasanya- sambung menyambung ya, Pak. Nah, sambung menyambung. Jaja kalau nyambungkan ke hati lagi awas ya, Ja ya. Sambung menyambung menjadi satu gitu ya, Pak. itulah Indonesia. Nah, betul sekali. Jadi itu tadi pengertiannya untuk lari jarak pendek. Mudah-mudahan kalian cepat bisa memahami supaya kita mudah melakukannya nanti di lapangan ya. Jadi saya nggak perlu menjelaskan ulang lagi. Oke, sebelum kita lanjut ke materinya, kita lakukan yel-yel dulu. Nah, Pak, ini kayak artis India, Pak. oh iya ini Inspektur Ladusing. Oh iya, Pak. Ya, kalau Makanya saya Ayana pernah bukan lihat ini, saya, Pak. Pak. kalau pernah lihat Inspektur Ladusing, nah ini. Oh, ini temannya Rani ya, Pak. Siva-Siva ya, Pak. Iya. Ladusin ini Pak. Berikan nggak boleh gitu, nggak boleh ngolok bapak namanya. Itu. Oke, Oh, kita ini Pak boleh. Yanto, Pak. Nurika iya. nggak boleh. Nggak boleh. Itu sama saja Pak. dengan pembulian Nurika. Kayak Pak, dibawa di Yanto, BK Berikan saja bully Pak. Yanto, nggak boleh. Minta maaf, minta maaf. Minta Nggak maaf, boleh Pak. itu. Pak Iya, Yanto. enggak Nggak apa-apa. boleh seperti itu Nurika. Itu Bapak Marahi aja Nurika. Pak. Memang gitu Rika Kalau- itu Pak. kalau- Suruh lari sudah- Pak, suruh lari Pak. Kalau sudah dekat, sudah kenal, mungkin nggak apa-apa. Tapi kalau untuk orang lain jangan sembarangan nanti ya, takutnya orangnya tersinggung. Pak. Tersungging Ya. ya, Pak. Ya, Maaf terus- ya, Pak, kalau bikin Ya. Pak Yanto tersungging, Pak. Baik Tersinggung, Pak, Pak. dilanjut Pak. Oke, Nurika, Pak. kita lanjut. Kita dengarkan dulu ya, baru nanti kita ulangi dan kita coba bersama. Oke, anak-anak, untuk meningkatkan Nggak ada suaranya Pak. ketahanan, Bapak punya satu yel-yel buat kalian. Suaranya nggak muncul ya? Mari kita Ada Pak, coba. Ada Pak, kecil, ada Pak. ada Pak. Gerakan bertepuk tangan.
Nggak kedengeran suaranya Kakak Rika aja. Saya taunya aja nih Pak. Kita coba lagi ya. Boleh. Jaja malah nyanyi lagu India Jaja ya. Jangan nyanyi lagu India aja. Oke, Soalnya saya nggak dengar Pak. Sekarang kita coba bersama-sama ya. Iya Pak. Oke, semuanya ikutin Bapak. Bersedia. Belum, jangan pindah dulu. Salah dia. Oke, anak-anak, untuk meningkatkan konsentrasi Oke, kalian, barengan. Fokusnya. satu yel buat kalian. Mari kita coba bersama ya. Dimulai dari gerakan bertepuk tangan. Lanjut. Lanjut. Pak, Sonia nggak memperhatikan Pak. Pak Yanto. Iya, gimana Pak Yanto, Rika? ini tepuk apa sih Pak? Kenapa saya baru tahu ya Pak? Saya jadi nggak bisa Pak. Tapi kok teman-teman yang lain bisa semua Pak? Itu biasa Ini kita. Nurika berarti nggak lihat di grup yang Bapak bagi. Iya, saya sudah. Nurika nggak pernah belajar tuh. Iya, bagaimana sih? Semalam Mama terus Pak. Mama semalam belum bayar listrik Pak, jadi saya nggak bisa aktifin ini Pak, wifi Pak. Sudah. Padahal dia pakai wifi saya di rumah Pak. Ini saya teruskan ya, soalnya pose seperti ini agak mengganggu nih di layar saya. Oh iya Pak, siap iya. Pak. Pak Yanto. Iya, Dwi. Ke belakang. Oke, silakan Dwi. Cepat kembali ya. Dwi izinnya ke Mayu. Iya. Gurunya cowok. Menyi. Coba Nisa, ini teknik start dalam lari jarak pendek. Tahap-tahapnya apa aja Nisa? Bisa jawab Nisa. Ya Pak, lupa di mute Pak tadi. Nisa WA-an terus Pak, kerasnya baru Pak. Jadi tahap-tahap dalam lari jarak pendek ini saya jelaskan sesuai gambar Pak ya. Pertama bersedia dulu. Jadi terus selanjutnya sikap siap. Ini antaranya diangkat Pak ya. Ya. Siap. Terus selanjutnya aba-aba ya. Oke. Jadi untuk aba-aba ini apakah cuman ya aja? Berlari Pak. Berlari bisa atau aba-aba yang lain bisa dipakai? Peluit Pak, bisa peluit. Peluit Pak. Pistol Pak, pistol. Pistol Pak, tembak pistol. Kalau tepuk boleh nggak Pak? Dalam perlombaan resmi biasanya menggunakan apa? Pistol Pak. Pistol Pak. Benar. Pistol, pakai tepuk boleh Satria. Pakai meriam Pak boleh. Oh jangan dong. Kalau pakai meriam kasihan nanti tribun penonton yang kena. Nanti ada korban lagi, ya. Nah, sini tahapan-tahapannya. Coba Noviantoro dibaca untuk aba-aba bersedia. Tahapannya seperti apa? Aba-aba bersedia. Apabila mendengar aba-aba bersedia, sikap badan seorang pelari adalah sebagai berikut. 1. Salah satu lutut diletakkan di tanah dengan jarak kurang lebih 1 jengkal dari garis start. Kaki satunya diletakkan tepat di samping lutut yang menempel tanah kurang lebih 1 kepal.
badan membungkuk ke depan, kedua tangan terletak di tanah di belakang garis start, keempat jari rapat, ibu jari terbuka atau membentuk huruf V. 3. Kepala ditundukkan, leher rileks, pandangan ke bawah dan konsentrasi pada aba-aba berikutnya. Oke, terima kasih Noviantoro. Itu di dalam gambar kita lihat pelari itu menginjak apa namanya? Start block, Pak. Start block. Ada yang sudah pernah lihat start block? Udah, Pak. Oke, jadi contoh start block itu seperti ini sebagai pijakan. Nah, jadi nanti kalian yang tentukan ini ya, arahnya mau start pendek, mau medium atau mau panjang. Kalau orangnya tinggi biasa menggunakan startnya apa? Long start. Karena kalau orangnya tinggi menggunakan start yang pendek, takutnya nyangkut lututnya, ya. Jadi makanya dia biasa pakai long start. Lanjut di aba-aba siap. Dibaca Karyono. Baik, Pak. Aba-aba siap apabila ada aba-aba siap, maka sikap badan seorang pelari adalah sebagai berikut. 1. Lutut yang menempel di tanah diangkat. Panggul diangkat setinggi bahu dan berat badan dibawa ke muka. Yang kedua, kepala tetap tunduk, leher rileks, pandangan ke bawah dan konsentrasi pada aba-aba berikutnya. Ya, jadi perbedaannya dengan aba-aba bersedia tadi, perbedaannya ada di mana? Diangkat pinggul, Pak. Diangkat pinggul, jadi lututnya tidak lagi berada di tanah ya. Ya, Pak. Sudah setengah siap, Pak. Setengah siap. Posisi kepalanya, tapi tetap pandangannya ke bawah. Oh, pandangannya nggak lurus ke depan, Pak ya? Tidak dong, pandangannya tetap ke bawah. Oh, baik, Pak. Soalnya selama ini saya lurusnya ke depan, Pak. Iya, kalau lurus ke depan berarti lehernya tidak rileks. Siap, Pak. Siap. Terima kasih, Pak. Ya, lanjut di aba-aba ya. Siapa yang mau baca ini? Saya, Pak. Oke, baca aja. Aba-aba ya. Apabila mendengar aba-aba ya atau bunyi pistol, maka yang perlu dilakukan oleh pelari adalah sebagai berikut. 1. Menolak ke depan dengan kekuatan penuh atau gerakan meluncur tetapi jangan melompat. 2. Badan tetap condong ke depan disertai dengan gerakan lengan yang diayunkan. 3. Dilanjutkan dengan gerakan langkah kaki pendek-pendek tetapi cepat agar badan tidak jatuh ke depan atau tersentuh. Sudah, Pak. Coba Bapak tanya Jaja dulu, gerakan meluncur tapi jangan melompat setelah aba-aba ya ini seperti apa posisinya, Ja? Posisinya itu seperti ini, Pak, pada saat siap mau berlari, Pak. Nah, seperti mau berlari, karena kalau kita melompat setelah aba-aba ya ini kemungkinan tubuh ini tidak stabil, Pak. Atau tidak stabil, benar. Badan tetap condong, tujuannya adalah untuk menjaga apa? Keseimbangan. Benar, dilanjutkan lagi dengan gerakan langkah kaki pendek-pendek. Karena kalau langkah kakinya panjang langsung, pada saat memulai start, otomatis waktu tempuh atau kecepatan berlari itu akan berkurang. Oke, ini kelompoknya ya, sudah saya bagi ya untuk kelompok auditori, kelompok visual, dan kelompok kinestetiknya. Nah, jadi disesuaikan dengan tugas-tugas yang ada di LKPD-nya itu ya. Apa yang menjadi tugasnya, ada yang mewawancara temannya, ada yang mencari video, ada yang menonton, kemudian setelah itu nanti ada yang mempresentasikan. Oke, sekarang kita lihat nih videonya untuk teknik start. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita semua senantiasa ada dalam keadaan sehat dan bugar. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, dalam video kali ini saya akan menjelaskan dan juga mempraktikkan bagaimana caranya melakukan gerakan start jongkok dalam cabang olahraga atletik, khususnya lari jarak pendek. Kita ketahui bahwa start jongkok merupakan awalan ketika kita akan melakukan gerakan lari jarak pendek. Nah, ternyata start jongkok juga memiliki 3 macam. Yang pertama ada short start atau bunch start atau start pendek, kemudian ada medium start dan juga ada long start. Lalu, apa sih perbedaan dari ketiga start jongkok tersebut dan bagaimana cara mempraktikannya? Mari kita mulai.
Baik, kita mulai dengan start pendek atau short start atau bunch start. Perhatikan di depan saya ini sudah ada garis start ya. Kemudian kita berdiri di belakang garis dengan posisi badan tegap seperti ini, santai, rileks. Nah, kemudian kita ambil jarak mundur ke belakang ya. 1 2. Oke, seperti ini. Nah, untuk start pendek atau short start jarak kaki belakang dengan kaki bagian depan itu sangat pendek. Kita ambil posisinya ujung kaki belakang itu sejajar dengan tumit kaki depan. Seperti ini ya. Kemudian jarak antara kaki kiri dengan kaki kanan itu kurang lebih 1 kepal. Dari posisi seperti ini, setelah ujung kaki bagian belakang itu sejajar kurang lebih dengan tumit, kemudian kita turunkan badan dan ingat ya, posisi ujung kakinya harus menghadap ke depan. Tidak boleh ngebuka ke samping seperti ini, tapi harus ke depan. Oke. Kita turunkan. Ini posisi bersedia ya, bersedia, turunkan, simpan tangannya di belakang garis start, dibuka membentuk huruf V seperti ini. Oke. Lututnya melebihi ujung kaki bagian depan. Lutut kaki belakang melebihi ujung kaki bagian depan. Ini namanya short start. Kemudian pandangan lurus ke depan, dan ketika ada aba-aba siap, diangkat panggulnya seperti ini, dan aba-aba iya atau go, gerakan kaki belakang ke depan dan ayunkan tangannya, lakukan gerakan lari. Oke, itu untuk start short start. Kita ulangi dari posisi seperti ini, bersedia. Siap. Ya. Oke, nah itu tadi gerakan start, short start ya, atau bunch start atau start pendek. Sekarang kita ke medium start, sama seperti tadi, berdiri tegak di belakang garis, kemudian ambil jarak ke belakang, dan sekarang posisikan lutut kaki belakang itu ketika turunkan badannya, itu berada sejajar dengan ujung kaki bagian depan, dan tangan untuk huruf V seperti ini ditempel di belakang garis start seperti ini. Ini medium start, pandangan lurus ke depan, kemudian ini posisi bersedia, siap, angkat panggulnya harus lebih tinggi daripada kepala, dan ya, lari. Oke, itu yang medium. Sekarang gerakan yang long start. Kalau long start sama seperti tadi, dari posisi berdiri tegak ya, kemudian ambil jarak dari garis start. Nah, posisikan sekarang lututnya ketika diturunkan itu sejajar dengan tumit. Kalau tadi kan kalau short start yang sejajar dengan tumit adalah ujung kaki depan. Oke, tapi kalau yang sekarang adalah lututnya ketika diturunkan, lututnya harus sejajar atau lebih jauh daripada tumit, daripada tumit belakang. Contoh ini seperti ini. Ini long start. Kemudian atau lebih jauh lagi. Oke, seperti ini. Bersedia. Siap. Ya. Oke, ya, kurang lebih seperti itu tadi. Oke, jadi dari 3 contoh start jongkok tadi itu ada perbedaan antara posisi start pendek, start medium, dan start panjang atau long start. Nah, jadi perbedaannya untuk short start itu posisi lututnya di sebelah mana, Satria? Long start posisi lututnya sejajar dengan tumit belakang, Pak. Short start dulu yang ditanya, short start di depan ujung kaki, Pak, lebih maju dari ujung kaki. Lebih maju dari ujung kaki. Kalau medium jadi yang kiri, Pak, yang tadi yang kaki kiri itu, Pak. Nah, kalau mediumnya itu sejajar, Pak, dengan ujung kaki. Medium sejajar dengan ujung kaki. Kalau longnya sejajar dengan tumit kakinya, Pak. Sejajar dengan tumit atau di belakang dari ujung kaki depan ya. Nah, jadi itu perbedaan dengan video yang di awal tadi ya. Kesalahan-kesalahan di awal tadi yang kita sudah lihat.
Nah, ini gerakan yang benarnya seperti ini. Jadi sudah dapat dipastikan kalau misalnya yang di awal itu adalah gerakan yang salah. Mulai dari posisi start, kemudian cara berlarinya. Di sini sudah dijelaskan lewat video bagaimana cara berlari yang benar. Nah, sekarang kita masuk ke penilaian diri dulu. Saya coba satu-satu ya. Satria, gimana pembelajaran hari ini? Apa yang kamu rasakan? Tersampaikan dengan lancar, Pak. Tapi tadi itu saya mau tanya, Pak, penggunaannya itu pas kapan, Pak? Kapan harus short, kapan harus medium, dan kapan harus long, Pak? Itu kalian yang tentukan sebagai pelari ya. Nah, kalau misalnya posisinya cari yang paling nyaman gitu ya, Pak? Iya, cari yang paling nyaman karena yang berlari kan kalian, nggak minjem kaki orang toh. Oh, siap, Pak. Nah, jadi dari emoticon ini silakan dipilih apa emoticon yang paling cocok untuk pembelajaran hari ini menurut Satria. Good job, Pak. Good job. Jadi kerja bagus ya, Satria sudah mulai paham ya. Nah, untuk pembelajaran kedepannya mudah-mudahan Satria bisa lebih baik lagi. Amin. Lanjut ke Miharja. Pilih salah satu emoticonnya. Suaranya, Ja. Amazing, Pak. Keren, Pak. Amazing ya. Iya, ya, Pak. Kita paham jadinya, Pak. Jadi Jaja sudah paham ya. Mudah-mudahan Jaja juga bisa menerapkan dan mempraktikkan, memberikan contoh pula ke teman-temannya nanti. Iya, Pak. Nah, Dwi, gimana Dwi? Amazing, Pak. Amazing ya. Oke, jadi Dwi sudah merasa cukup untuk pembelajaran ini. Mudah-mudahan juga bisa menjadi contoh buat teman-temannya yang lain. Karyono gimana? Amazing sekali, Pak. Mantap. Amazing ya. Ya, oke. Paham, Pak, saya, Pak. Noviantoro? Good job, Pak. Good job ya. Jadi kalau misalnya ada beberapa yang belum tersampaikan, bisa ditanyakan nanti ya. Mudah-mudahan ke depannya Noviantoro bisa belajar lebih baik lagi. Lanjut Sonia. Siap. Sonia. Dengar Bapak? Sonia main HP terus tuh, Pak. Dari tadi main HP terus tuh, Pak. Mic-nya Sonia. Amazing, Bapak. Amazing ya. Oke, lanjut. Awal. Amazing, Pak. Amazing. Ya. Nanti mudah-mudahan kelas kalian bakalan jadi contoh buat kelas-kelas yang lain ya. Lanjut. Pandi gimana Pandi? Amazing, Pak. Amazing ya. Mantap memang Pandi ini ya. Mukanya sudah mirip sama tadi yang memberikan contoh di video ya. Lanjut Herunisa. Good job, Pak. Good job Saya ya. jadi gak sabar mau praktek nih, Pak. Oh siap. Nanti kita bakalan ke lapangan ini. Pak Is gimana Pak Is? Loh hilang Pak Isnya. Amazing, Pak. Amazing, mantap sekali Pak Is. Tetap masuk Pak Is. Lanjut, Nurika gimana Nurika? Cita tuh Pak, kacamatanya Pak. Udah mirip sama stikernya belum Pak? Stiker yang di mana itu? Lah good job kan meringis Pak, sama gini. Yang good job ya. Jadi Alhamdulillah Pak, saya jadi terinspirasi Pak. Siap, lari, siap. Biar kurus Pak. Nah, nanti kita akan lihat gimana prosesnya untuk Nurika dan Miharja ini ya. Mudah-mudahan lebih semangat lagi untuk latihan. Ada ekstranya itu, Pak. Oke. Nah, kita akan saksikan ini video terakhir ini. Yang tadi ada di gambar awal. Gimana proses dia bisa menjadi juara dunia ya. Kita lihat dulu. Favorite in 6, Tembo Monorang started really well in the semi-final, and Zohri of Indonesia, a national record. Sambil diperhatikan ya bagaimana teknik startnya, gimana gaya berlarinya dia sampai di memasuki garis finish. Final moment. Jenis nomor berapa itu, Pak? Consider what could be ahead.
10 of the biggest seconds of their Gimana lives. Saat? Finish nomor berapa itu Pak? What a Yang time Indonesia. for the athletes. Larson with Dia a finish huge pertama opportunity dong. here. Nah, kita perhatikan gaya berlarinya. Dia berada di jalur Monorang wanting to bring it lintasan home nomor for berapa tadi? Nomor 8 ya, perhatikan ya. Yamoto in 2, Stevens in 3, Harrison 4, Larson 5, Schwartz in 6, Monorang in 7, looking to the stars before he settles in his blocks, and Zori in lane 8 on the. Nah, dari sini kan kelihatan kan kalau setiap pelari gaya startnya beda-beda kan? Ada yang pendek, ada yang jauh, ada juga yang menengah. Kita lanjutkan. Outside. It's the 100 meters final at the World Under-20 Championships. And they are away, and a good start made by Monorang and also by Zori. And Schwartz is being pushed really hard here. It's very, very close as they approach the line. And on the outside, it's Zori of Indonesia. It's a big story in the 100 meters final. 10.19, really close between Zori, Monorang and Schwartz. But Oke, Zori mendapatkan waktu tercepat itu 10,19 detik. Nah, kalau misalnya kalian melakukan lari jarak 100 meter, jangan berharap dulu kalau tidak melakukan latihan bakalan sama waktu pencapaiannya dengan Zori ya. Latihan dulu yang benar supaya bisa menyamakan atau kalau bisa ke depannya bisa menyaingi dia. Ya Pak. Oke. Ya, untuk pembelajaran hari ini saya rasa cukup. Nah, nanti kita tinggal turun ke lapangan ya, kita praktekkan di lapangan bagaimana teknik start, kemudian cara berlari. Sedikit kata-kata untuk kalian supaya lebih semangat. Jadi kita sebagai insan olahraga, hidupkanlah olahraga, maka olahraga kedepannya akan menghidupimu. Oke, untuk evaluasi hari ini ada yang mau ditanyakan? Ada yang dibingungkan dari penyampaian Bapak? Cukup Pak. Jelas Pak. Alhamdulillah Pak. Mantap Pak. Jelas ya. Mantap Pak, tinggal lanjut ke Pak. lapangan Pak. Oke. Gimana Indonesia? Itu tadi kalau posisi bersedia itu kakinya boleh yang kiri atau boleh yang kanan gitu Kak Pak? Atau harus Boleh kanan? ditukar boleh. Kalau misal tergantung kaki tumpu terkuat. Nah, Oh iya Pak. kenapa? Makasih, Pak. Indonesia kidal kah? Iya Pak. Oh iya. Yang kalau misalnya kemarin pas pembelajaran sebelah kanan nggak ikut lesnya ya? Ketinggalan Pak. Oh iya ketinggalan. Iya enggak apa-apa. Itu kelebihan itu harus disyukurin ya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup Pak. Cukup ya. Oke, kalau sudah cukup. Bapak akhir dulu. Oke, satu orang pimpin dulu untuk berdoa. Tadi berdoa dipimpin sama siapa awal ya? Ya Pak. Oke, sekarang Jaja karena telat kamu Ja. Pimpin teman-temannya dulu Ja. Pak, Ya, Pak Pak. Yanto, sebelumnya minggu depan pelajarannya apa Pak? Kita materinya sama, tetap di Masih sama ya, atletik. Nah, cuman prakteknya nanti akan ada pembuatan video ya sesuai dengan kelompok yang tadi ya. Oh, berarti Iya, minggu Pak. depan baru ngambil nilai keterampilannya juga, Pak ya? Iya. Dari minggu depan baru nilai. Hari ini setelah ini kita ke lapangan, kita coba dulu gimana teknik startnya. Baik, Pak. Siap, Oke. Pak. Coba sekarang Jaja tutup dengan berdoa dulu. Oke, Pak. Saya pimpin, Pak ya. Mohon izin, Pak ya. Oke. Baik, kepada teman-teman semua, sebelum kita mengakhiri kegiatan, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa di dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Sudah Pak, terima kasih Pak Yanto. Oke, dengan begitu berakhir pula pembelajaran kita hari ini. Saya akhiri ya semuanya. Sampai jumpa semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.